wanna feel free. Salam blender Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemupukan tanaman kelapa sawit, para petani pasti akan berpikir bagaimana kita memupuk kelapa sawit dengan menggunakan pupuk tunggal atau menggunakan pupuk majemuk atau pupuk NPK. Maka pilihan ini sering dilakukan oleh para petani adalah menggunakan pupuk majemuk atau NPK. Banyak pertanyaan kepada The Brondol adalah bicara ketika menggunakan pupuk NPK, apakah selesai masalahnya hanya menggunakan pupuk itu saja atau tidak? Maka kembali pertanyaannya adalah kepada jenis pupuk NPK-nya. Karena bahwa NPK itu banyak sekali jenisnya. Bisa menggunakan yang misalnya ini Ponska, misalnya ini ya, Ponska misalnya 15 15 15 atau banyak yang pakai Mutiara 16 16 16. Kemudian ada juga pupuk NPK yang lainnya misalnya 12 12 17 2 plus trace elemen. Kemudian NPK yang lain 13 8 27 4 plus trace elemen. Yang pertama adalah kita pahami dulu bahwa tanaman kelapa sawit itu membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang relatif banyak. Baik nitrogennya, kemudian fosfornya, kaliumnya, magnesiumnya. Tidak semata-mata hanya menggunakan nitrogen dan kalium saja di dalam masa pertumbuhan ataupun masa produksinya. Sehingga yang harus diketahui dulu adalah misalnya menggunakan Ponska, apalagi Ponska ataupun Mutiara yang menggunakan tiga jenis angka yang bersama. Misalnya ini adalah persentase nitrogen, ini yang 16 kedua adalah persentase P2O5 dan 16 ketiga adalah persentase K2O. Hal ini sangat penting nih. Pertanyaannya magnesiumnya di mana? Kapan kita berikan? Berarti tidak bisa hanya menggunakan Mutiara saja. Sementara karena bahwa di Mutiara ini atau Ponska ini hampir sama, tiga angka 1 2 3-nya sama. Maka bahwa masih menggunakan harus ada pupuk tambahan berupa pupuk magnesiumnya. Biasanya yang kita lakukan adalah dengan menggunakan dolomit. Penggunaan dolomit sebelum menggunakan NPK itu ada dua fungsinya. Yang pertama adalah memberikan kondisi lahan kita menjadi pH-nya netral yang berujung terhadap serapan unsur haranya nanti optimal dari NPK yang diberikan, karena bahwa pH yang netral akan memberikan ketersediaan unsur hara yang sangat bagus bagi tanaman kelapa sawit kita. Jangan sampai bahwa kita memupuk pada lahan yang asam, kemudian kita memupuk menggunakan NPK, kita menyalahkan NPK-nya. Ntar dulu, karena bahwa kondisi yang asam sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara di tanaman kelapa sawit ini. Jangan sampai bahwa ketersediaan ini bukan disebabkan karena lahan kita yang terlalu asam. Lah, kalau kita menggunakan NPK misalnya ini, kita bagus menggunakan dolomit dulu yang disesuaikan dengan dosis dengan dosisnya disesuaikan dengan umur tanam kita, berapa umurnya sebenarnya. Jangan sampai ke bahwa Mutiara atau Ponska yang kita berikan adalah semata-mata tidak mampu memberikan pertumbuhan yang bagus dikarenakan pH yang terlalu rendah tadi. Kemudian yang kedua bahwa pemberian dolomit ataupun kapur pertanian berupa kalsium, magnesium karbonat ini juga memberikan suplai unsur hara magnesium bagi tanaman kelapa sawit yang akan membantu di dalam mekanisme pembentukan hijau daunnya. Karena bahwa di dalam klorofil juga ada magnesiumnya, sehingga kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit akan berpengaruh terhadap pembentukan klorofil pada daun kelapa sawit. Hal ini harus dipahami. Kemudian jadi kesimpulannya kalau pakai Ponska atau Mutiara tidak bisa hanya menggunakan itu saja. Wajib ditambah dolomit yang dosisnya disesuaikan dengan umur tanamannya. Lah bagaimana Pak Pendi kalau kita menggunakan NPK yang ada magnesiumnya tapi sedikit banget. 12 12 17 2 berarti magnesiumnya hanya 2% MgO. Sekali lagi mungkin bagus saya terangkan 13%. Yang pertama adalah 13% nitrogen. 8 yang kedua ini adalah 8% P2O5, kemudian 27 yang ketiga ini adalah 27% K2O, dan 4% yang keempat adalah 4% magnesium oksida plus trace elemen. Trace elemen adalah unsur hara mikro yang berada ditambahkan ke dalam NPK yang ada ini. Nah, kalau dari struktur kandungan ini, apakah bagus Pak Pendi kalau misalnya Anda menggunakan NPK ini saja? Ya bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Tapi strukturnya NPK-nya hanya 4% saja. Dari rekomendasi sebuah balai bahwa penggunaan NPK ini juga harus diimbangi dengan penggunaan
dolomit juga. Karena bahwa sekali lagi ini hanya 4% saja. 4% saja. Sehingga bagusnya lagi dibanding Posca atau Mutiara ataupun NPK yang ini, bagusnya tetap ada tambahan dolomitnya yang diberikan sebelum pemupukan NPK. Kalau misalnya Bapak Pendi apakah bisa dolomitnya sekali saja? Kalau menurut saya bahwa dolomit sekali saja bisa saja, nggak ada masalah. Walaupun NPK-nya adalah tetap dibagi 3. Misalnya dolomit bulan 2 atau Februari, ini Februari, maka kemudian NPK-nya mau dibagi 3 silakan saja. Misalnya ini Maret, kemudian dikasih 6 bulanan, 3 berarti di bulan September, ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi tetap harus ada dolomitnya, karena dolomit sekali lagi akan membantu NPK dalam penambahan magnesiumnya untuk yang akan diserap oleh tanaman. Selain itu juga dolomit akan menetralisasi keasaman lahan kita. Ya kalau memang lahannya asam. Tapi kalau lahannya di Indonesia ya rata-rata asam, jadi memang penggunaan dolomit saya kira sudah banyak dilaksanakan oleh para petani kita. Jadi kalau pertanyaannya Pak Pendi, kalau dolomitnya sampai 4 kilo 5 kilo gimana? Saya rasa itu malah kurang benar. Karena bahwa pemupukan dolomit juga harus dibawa di dalam beberapa rekomendasi adalah penggunanya tidak sebanyak itu, bahwa penggunaan dolomit itu paling mentok adalah 2,75 kg per tahunnya. Paling mentok ya 3 kilo. Tapi kalau sampai bagaimana kalau misalnya penggunaan dolomitnya itu sampai 6 kilo atau 7 kilo ya juga akan tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat ini bisa tidak tepat bagi kimiawi lahan kita, tapi juga tidak tepat secara kebutuhan tanaman juga. Karena bahwa penggunaan kapur yang terlalu tinggi dengan konsentrasi magnesium yang besar sekali, bahwa penyerapan magnesium di dalam beberapa hukum kimia tanah itu bahwa penyerapan magnesium atau Mg2+ terlalu tinggi, maka akan menekan kondisi kaliumnya. Jadi sekali lagi, apakah penggunaan NPK ini bisa single saja Pak Pendi? Tergantung kondisinya. Kalau ada sebenarnya magnesiumnya juga tinggi, tapi di sini ternyata bahwa yang direkomendasikan adalah 12-12-17-2 untuk tanaman belum menghasilkan, dan 13-8-20-74 yang bagi tanaman yang sudah menghasilkan. Sehingga memang alangkah baiknya ditambah dolomit. Kalau memang dolomitnya sudah pernah diberikan, kemudian dan lahannya juga tidak terlalu asam dan magnesiumnya juga tersedia dalam, misalnya yang dulu juga diberikan, tidak ada tanda-tanda, ya nggak ada masalah. Tapi ingat bahwa penggunaan magnesium itu sangat penting bagi tanaman kelapa sawit. Jadi kan bagaimana rekomendasi untuk brondol? Kalau rekomendasi untuk brondol, baik Posca, Mutiara, NPK 12-12-17-2 maupun 13-8-20-74, rekomendasinya adalah tetap dilakukan penambahan dolomit sebulan sebelum penggunaan NPK. Baik sekali, mungkin bisa sekali atau 2 kali. Tapi kalau menurut saya sekali juga udah cukup. Yang penting dosis untuk setahunnya cukup, itu saja sih. Jangan sampai bahwa penggunaan NPK ini kok menyalahkan NPK, ternyata memang kalau NPK dari strukturnya kok sangat kurang ya, cuma 2% dan 4%. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga berkenan di hati para petani semuanya dan sehat selalu bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan yang pasti Allah meringankan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.